Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi relevan lainnya yang ada kaitannya dengan informasi pendidikan dan guru, serta informasi mengenai honorer. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi kali ini yaitu informasi penting yang membuat Bapak Ibu honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi perlu memperhatikan hal ini. Ada apa dengan ini Bapak Ibu? Ada beberapa hal penting yang merupakan informasi yang sifatnya mendesak, yaitu data penting bagi honorer. Tentunya ini adalah bagi Bapak Ibu honorer yang sudah mengabdi lama, dan di sini disampaikan untuk Bapak Ibu honorer yang berusia 40 lebih supaya benar-benar memperhatikan informasi ini. Bapak Ibu simak informasi ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Data penting honorer, kepastian baru tidak ada PHK di usia honorer tertentu. Khusus 40 tahun lebih, simak segera informasi ini. Berita penting kali ini tidak jauh-jauh dari persoalan yang melilit tenaga honorer di seluruh Indonesia, terutama kabar soal hasil penataan honorer non-aparatur sipil negara yang telah terlaksana pada tahun 2022 yang lalu, walaupun nanti diteruskan untuk melengkapi semua surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM pada 15 sampai 31 Mei 2023 tahun ini. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Ini disampaikan bahwa penataan honor non-ASN dilakukan guna mendata secara teratur tentang data penting tenaga honorer untuk nantinya diakumulasikan dalam tahapan selanjutnya secara serentak. Mengingat kembali bahwa usai penataan honor non-ASN dilakukan dan berakhir tepat di tanggal 31 Maret lalu, sedemikian rupa peringatan ditujukan kepada instansi yang masih menaungi honorer tanpa surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang sesuai atau tanpa SPTJM. Ini sudah benar-benar diperingati Bapak Ibu ya, dan ternyata semua ini telah clear sehingga tercover 2,3 juta honorer yang telah dinyatakan lulus verifikasi dalam pangkalan database BKN. Sehingga keterlambatan tersebut juga ini mempengaruhi pada status yang dipegang oleh honorer. Salah satunya adalah terancam dihapus dan tidak lolos verifikasi Badan Kepegawaian Negara. Pihak Badan Kepegawaian Negara atau pihak BKN mewanti-wanti kepada tenaga honorer untuk mengumpulkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM sebagai salah satu syarat dalam pendataan honorer non-ASN tersebut. Namun, jika belum terkumpulkan juga, maka risiko besar yang terjadi pada honorer sangat disayangkan sekali. Untuk saat ini, sesuai data yang telah masuk di portal resmi Badan Kepegawaian Negara, tercatat sebanyak 2.360.363 honorer masuk dan dinyatakan lolos verifikasi Badan Kepegawaian Negara atau telah dinyatakan lolos verifikasi BKN. Jadi tahapan berikutnya, mereka ini diakomodir untuk melakukan rekapan data menuju pengangkatan aparatur sipil negara secara serentak di tahun 2023 tahun ini. Tentu tidak bisa dipungkiri untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN merupakan impian tenaga honorer, terlebih bagi mereka yang sudah menginjak usia kerja atau usia kerja pengabdian 10 sampai 20 tahun lamanya. Benar-benar kerinduannya yaitu untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Dengan adanya kesempatan yang diberikan oleh Kepala BKN untuk melakukan penataan non-ASN, maka honorer menjadi lebih terdata dengan baik sesuai dengan data penting dari masing-masing para honorer ini. Bagi nama-nama yang saat ini butuh untuk melihat daftar honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara sesuai dengan database Badan Kepegawaian Negara, tentunya Bapak Ibu ya harus mengeceknya melalui portal yang telah ditetapkan itu pada pendataan non-ASN BKN
dengan berbagai cara dan langkah-langkah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Bahkan di channel ini juga ada petunjuk terkait dengan tersebut, silakan dicek Bapak Ibu, yaitu cara untuk mengecek kepastian bahwa Bapak Ibu honorer itu terdaftar dalam database BKN. Jadi Bapak Ibu silahkan ya hingga tuntas sebab informasi yang diberikan ini benar-benar ada perlunya bagi Bapak Ibu honorer. Segera lakukan untuk mengecek nama pendataan non-ASN bagi Bapak Ibu yang merasa bahwa ini adalah waktunya untuk membuka kesempatan di tengah-tengah ramainya penghapusan honorer. Jadi kuncinya karena data honorer yang telah terdaftar dalam database BKN adalah dijadikan sebagai data dasar atau data awal, maka tentu itu adalah penentuan bahwa Bapak Ibu honorer sah sebagai honorer di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Beruntungnya, pihak penting seperti Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdul Azwar Anas memberikan pernyataan bahwa honorer dipastikan aman untuk saat ini menuju lembaran baru tahun 2024. Tidak ada yang perlu dicemaskan secara berlebihan. Bahkan Menpan RB Abdul Azwar Anas akan melakukan audit ulang untuk data-data honorer yang sudah masuk penataan non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Proses audit ulang yang memakan waktu tidak sebentar dan biaya yang juga tidak sedikit, ini memerlukan kerjasama yang totalitas dari pihak instansi pemerintah hingga honorer sendiri. Mendengar hal ini langsung dari arahan Presiden Jokowi, secara tidak langsung mengharuskan honorer untuk menunggu dan bersabar sejenak lagi sampai proses audit ini selesai dilakukan. Sesuai dengan yang dipaparkan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdul Azwar Anas telah dilansir melalui laman menpan.go.id menyoal audit ulang pada 2,3 juta tenaga honorer yang telah terdaftar dalam database BKN tersebut. Arahan Bapak Presiden Jokowi sudah jelas, tidak boleh ada pemberhentian massal. Itu prinsip utama dan pertamanya. Perkiraan kita sebenarnya jumlah tenaga honorer non-ASN 400.000 per tahun 2022, ujar Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Karena memang yang 400.000 ini adalah para honorer X kategori 2 yang sudah lama terdaftar pada tahun-tahun sebelumnya, itulah yang sudah puluhan tahun mengabdi. Yaitu para honorer ini yang kurang lebih 400.000. Demikian dengan honorer lainnya juga dipastikan bahwa sudah mengabdi dengan serius di instansi pemerintah. Tetapi begitu didata bengkak langsung 2,3 juta dengan mayoritas ada di pemerintahan daerah, datanya kini sedang diaudit BPKP. Penataan itulah yang kini sedang dibahas bareng DPR, opsinya dibahas di RUASN, kemudian nanti ada regulasi turunan lanjutnya. Daripada cemas dan kepikiran, Bapak Ibu silakan cek nama-namanya pada database BKN melalui pendataan non-ASN bkn.go.id, sehingga nantinya bagi Bapak Ibu honorer yang terdaftar di sana, jangan khawatir karena memang Bapak Ibu adalah prioritas pengangkatan menjadi ASN. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.